Halo semua, berjumpa lagi di channel Call Me Kinime. Di video kali ini Mimin masih merangkum anime One Piece. Di episode kemarin, tepatnya di episode 1022, Kaki Hyogoro yang terkena virus Oni mengerahkan sisa tenaganya untuk bertarung. Ia juga akan dieksekusi oleh rekannya sendiri. Karena itu permintaan terakhir Kakek Hyogoro. Sedangkan Chopper terus bergegas menghentikan penyebaran virus dengan memperbanyak vaksin. Ia juga melakukan kelinci percobaan vaksin kepada dirinya sendiri. Apakah Chopper akan berhasil dan Kakek Hyogoro akan mati? Mari kita lanjutkan ke episode 1023. Episode ini diperlihatkan Chopper yang berhasil membuat penawar virus. Tubuhnya pun kembali pulih seperti semula. Mereka pun bergegas untuk menyembuhkan para samurai ataupun lawan. Sedangkan di sisi lain terlihat Marco yang mulai kelelahan karena menghadapi dua komandan Yonko sekaligus. Queen menembakkan senjata ke arah Marco yang mulai kelelahan. Marco pun membalas serangan Queen, namun dengan mudahnya Queen bisa mengatasinya. Di saat yang bersamaan, King datang menghajar Marco juga. Marco pun dibuat terpojok. Setelah itu, Queen melanjutkan menghabisi para samurai. Ia ingin mengubah semua orang yang ada di situ menjadi iblis Oni, termasuk bawahannya sendiri. Scratchman apapun mulai panik. Ia tidak menyangka Kakek Hyogoro begitu kuat, hingga membuat anggota Himawari dan Oniwa Banzu dikalahkan oleh Kakek Hyogoro. Kakek Hyogoro juga menolak untuk menjadi iblis. Bahkan di detik terakhir kekuatannya ia rela dipenggal oleh bawahannya sendiri agar tidak membuat korban semakin bertambah banyak di pihak aliansi. X-Drake pun kagum melihat para samurai yang begitu gigih. Atas hal itulah negeri Wano yang paling ditakuti. Kakek Hyogoro sudah pasrah saat akan dipenggal oleh Yatape. Yatape sangat berat atas hal itu untuk membunuh sosok kakek yang sudah ia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Saat Yatape melesatkan pedangnya ke arah Kakek Hyogoro, Chopper pun datang tepat waktu. Chopper menendang pedang yang akan membunuh Kakek Hyogoro. Awalnya Yatape terkejut karena hanya dengan membunuh Kakek Hyogoro satu masalah akan selesai. Chopper meminta menunggunya sebentar. Ia pun menyemprotkan sedikit vaksin ke mulut Kakek Hyogoro untuk meminumkannya. Seketika itu keajaiban terjadi di hadapan mereka semua. Tubuh Kakek Hyogoro mulai bereaksi dan sedikit demi sedikit tubuh Kakek Hyogoro berangsur pulih. Kakek Hyogoro pun berhasil diselamatkan. Kemudian Chopper melanjutkan pekerjaannya, yaitu menyembuhkan seluruh orang yang berada di sana, entah itu kawan ataupun lawan. Chopper menembakkan vaksin iblis Oni dengan meriam agar vaksin menyebar dengan merata. Chopper Nebulizer ditembakkan, terciptalah ledakan bom asap yang sangat banyak. Super Punch Nebulizer! Para iblis Oni itu disuruh menghirup asap itu karena dengan cara seperti itulah bisa menyelamatkan mereka semua dari virus iblis es. Chopper menjelaskan jika asap itu adalah virus buatannya yang digabungkan dengan antivirus milik Queen. Hanya dengan menghirup kabutnya saja maka semua akan sembuh. Queen yang mendengar hal itu pun mulai meremehkan Chopper. Ia bertanya dari mana Chopper mempelajari hal semacam itu. Padahal ia hanyalah dokter kapal bajak laut rendahan. Chopper pun menjawab jika mereka semua berpencar ke seluruh pelosok dunia dan berlatih. Chopper juga sangat marah kepada Queen. Virus itu tidak boleh digunakan seenaknya dalam pertempuran karena bisa di luar kendali. Queen yang mendengar hal itu pun sangat marah. Ia pun menembakkan senjata ke arah Chopper. Namun Chopper diselamatkan oleh Pleasure, yaitu bawahan Kaido. Para Blazer itu mengatakan daripada mati
atas kegilaan Queen, lebih baik mati memihak kepada orang yang sudah menyelamatkannya. Mereka semua yang ada di situ pun yang awalnya musuh sekarang berpihak kepada para aliansi pembebasan Wano Kuni. Mereka semua berterima kasih kepada Chopper yang sudah menyelamatkannya. Sebutan rakun sangat bergejolak, nyaring terdengar di ruangan itu hingga membuat Marco sangat kagum dengan Chopper. Chopper pun merubah tubuhnya ke mode Monster Point, di mana tubuhnya membesar menjadi monster rusa. Lalu Chopper menampar Queen dan mengatakan, "Aku bukan rakun." Mereka semua pun terkejut dan meminta maaf. Sedangkan di atap kubah tengkorak raksasa, pertarungan duo Yonko masih berlanjut. Kaido memukul Luffy hingga terpental jauh, lalu mengatakan harus berpikir dahulu sebelum bertindak. Namun Luffy yang keras kepala, ia tidak menghiraukan kata-kata Law. Luffy pun mengajak mereka semua untuk menghajar Kaido. Di tempat lain di mana Kinemon berada, ia terkejut melihat tubuhnya dan para samurai dibalut perban. Seketika ia bertanya-tanya siapa yang merawat mereka semua hingga pulih. Mereka pun akan bergegas melanjutkan pertempuran. Alangkah terkejutnya mereka semua saat pintu terbuka. Sosok yang mereka kagumi selama ini yaitu Kozuki Oden tepat berada di depan para samurai Akazaya. Para samurai Akazaya pun sangat terkejut. Karena yang kita ketahui sosok Kozuki Oden sudah mati 20 tahun yang lalu. Namun saat ini tepat berada di depan mereka. Entah itu Kozuki Oden yang asli ataupun yang palsu. Lalu, episode lanjutannya akan Mimin rangkum di minggu depan. Oke kawan-kawan semua, jika kalian masih ingin mengikuti rangkuman anime One Piece di channel Mimin, Mimin sarankan kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya. Mimin sangat berterima kasih sekali atas dukungan kalian. Sampai bertemu lagi minggu depan, bye-bye.